Sekarang jam 11 malam. Ujian kamu tinggal 9 jam lagi. Dan kamu belum belajar sama sekali. Pernah di posisi apes begini? Tenang, kita semua pasti pernah mengalaminya. Perasaan mual di perut, panik, terus mulai overthinking sambil menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih gue nggak nyicil dari kemarin-kemarin? Tapi sebentar dulu. Ada satu rahasia yang nggak pernah dikasih tahu ke kamu. SKS alias sistem kebut semalam itu nggak selamanya berakhir zonk. Bahkan kalau caranya benar, fokus dalam satu malam bisa bikin kamu paham materi lebih banyak dibanding orang yang belajar malas-malasan selama 3 minggu. Di video ini, aku bakal bongkar semua trik rahasianya. Tapi sebelum kita mulai, stop dulu apapun yang lagi kamu lakukan sekarang. Hai Sobat Stick, yuk support channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat belajar di Stickpedia. Kalau rencana kamu malam ini adalah baca ulang semua catatan dari halaman pertama, menstabilo semua teks pakai 3 warna berbeda, terus pasrah sambil berdoa, kamu cuma bakal membuang sisa waktu kamu yang berharga. Trik SKS kayak gitu nggak bakal mempan di hari biasa, apalagi pas tengah malam kayak gini. Makanya, yuk kita benerin jalurnya. Trik 1. Prioritaskan materi yang sering keluar. Aku kasih tahu fakta pahitnya ya. Kamu nggak bakal bisa menguasai semua materi malam ini. Dan kalau kamu paksa, otak kamu malah bakal mogok total. Otak kita itu nggak bisa menyerap informasi kalau lagi stres. Dia bakal macet. Jadi, langkah pertamanya bukan belajar lebih banyak, tapi belajar lebih sedikit, tapi jauh lebih cerdas. Caranya, ambil silabus, kisi-kisi, atau kumpulan soal tahun-tahun lalu. Kasih waktu 10 menit saja, jangan lebih. Buka dan tandai materi yang peluang keluarnya paling gede. Materi yang tiap tahun selalu muncul, materi yang sering banget diwanti-wanti sama guru atau dosen kamu, atau materi yang bobot nilainya paling tinggi. Fokus di situ aja. Sisanya, lupain dulu. Malam ini, kamu nggak usah sok-sokan pengen jadi juara kelas yang tahu segalanya. Target kamu cuma satu. Pelajari yang pasti keluar, sikat sampai tuntas. Trik 2. Brain dump. Kesalahan terbesar orang kalau sudah kepepet adalah baca ulang buku. Ini salah kaprah. Baca ulang itu cuma bikin otak kamu merasa, oh aku tahu kata ini. Padahal itu cuma sekedar kenal tulisan, bukan benar-benar ingat di luar kepala. Padahal yang diuji pas ujian adalah kemampuan kamu buat memanggil ulang ingatan itu dari otak kosong. Jadi, balik caranya. Pilih satu materi paling penting tadi, terus lakukan metode brain dump. Tutup semua buku. Ambil kertas kosong. Tulis semua hal yang kamu ingat tentang materi itu dari kepala kamu sendiri. Jangan menyontek dulu. Tumpahin aja semuanya ke kertas. Setelah mentok nggak ada lagi yang bisa ditulis, baru buka catatan kamu. Cari bagian yang bolong, hal-hal yang kamu lupa atau kamu salah tulis. Nah, tandai bagian yang bolong itu dan pelajari bagian itu aja. Gampang kan? Kamu baru aja mengubah cara belajar pasif jadi aktif cuma dalam waktu kurang dari 5 menit. Lakukan ini ke materi penting lainnya. Kamu bakal paham lebih banyak materi dalam 2 jam dibanding orang lain yang belajar Rodi sampai 6 jam tapi nggak masuk otak. Trik 3. Flashcard sprint. Nah, pas kamu udah tahu bagian mana aja yang kamu nggak bisa, sekarang waktunya buat mengunci materi itu di otak dengan cepat. Cara paling ampuh adalah pakai metode flashcard sprint. Nggak usah pusing unduh aplikasi ribet. Ambil kertas bekas atau kertas binder, terus robek jadi potongan kecil-kecil seukuran kartu nama. Nah, potongan kertas inilah yang bakal kita jadikan flashcards darurat. Tulis pertanyaan di bagian depan kertas, dan jawabannya di bagian belakang. Sekarang, lakukan uji diri kamu sendiri dengan kartu-kartu itu secara berulang. Kocok kartunya, baca pertanyaannya, dan tebak jawabannya. Kalau tebakan kamu benar, pisahin kartunya. Tapi kalau salah, masukin lagi ke tumpukan paling bawah buat diulang nanti. Kamu baru boleh berhenti kalau udah bisa babat habis semua kartu tanpa ada yang salah satupun. Kenapa cara ini ampuh banget? Karena setiap kali otak kamu dipaksa buat mikir keras mencari jawaban, active recall,
memori itu bakal tertanam makin kuat. Ibaratnya kayak kamu lagi mengangkat beban di tempat olahraga, dibanding cuma melihat orang latihan. Yang satu membentuk otot beneran, yang satu cuma menghayal. Satu aturan penting, maksimal 20 kartu per materi. Kalau lebih dari itu, artinya kamu bukan lagi memilih materi yang penting, tapi kamu lagi panik. Trik 4, teknik Feynman. Ini langkah yang paling sering diloncati sama banyak orang. Dan ini jugalah alasan kenapa kamu sering merasa bisa pas malamnya, tapi mendadak lupa total pas lembar ujian dikasih ke meja kamu. Setelah selesai dengan metode flashcard tadi, tutup semuanya. Pasang pengukur waktu selama 3 menit. Sekarang, gunakan metode teknik Feynman. Jelaskan materi tadi keras-keras pakai suara, seolah-olah kamu lagi mengajari anak kecil umur 10 tahun. Tanpa catatan, tanpa ngintip. Ngomong aja. Kalau omongan kamu kesendat, gagap, atau berhenti lama, itu tandanya otak kamu lagi ngasih tahu. Nah, di bagian ini, kamu belum paham. Balik ke catatan, benerin yang salah, terus coba mengajar lagi. Pas kamu udah bisa menjelaskan materi itu dengan lancar menggunakan bahasa yang paling sederhana, tanpa mikir lama, selamat, materi itu udah resmi jadi milik kamu. Ini berhasil karena otak kita menyusun info dengan cara yang beda pas kita dipaksa ngomong dibanding cuma membaca. Metode teknik Feynman ini memaksa otak kamu paham akar materinya secara mendalam. Dan makin paham akarnya, makin susah buat kamu lupa pas lagi panik besok. Trik 5. Tidur itu wajib, nggak pakai nego. Disinilah tempat di mana banyak orang menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka begadang sampai jam 3, 4, bahkan jam 5 pagi, memaksakan materi masuk karena ketakutan. Pas ujian dimulai, mereka datang dengan muka teler dan melihat semua materi yang dipelajari semalam menguap gitu aja. Otak kita itu mengunci ingatan pas kita lagi tidur. Jadi, semua yang kamu pelajari malam ini baru bakal nempel pas kamu istirahat. Kamu kurang tidur, memori kamu berkurang. Sesimpel itu. Orang yang kurang tidur dapat nilai jelek bukan karena mereka nggak belajar, tapi karena otak mereka udah kecapean buat mencari data yang udah disimpan. Bikin target jam tidur yang saklek. Kalau ujian kamu jam 9 pagi, maksimal jam 1 malam, kamu harus udah merem. Gunakan 30 menit terakhir sebelum tidur buat review santai. Baca sekilas kertas hasil brain dump kamu tadi, terus tutup. Serius, jauhin bukunya. Ingat, tidur itu bukan tanda kamu menyerah. Tidur adalah langkah terakhir dari belajar. Trik 6. Brain warm up. Sekarang kita masuk ke pagi hari menjelang ujian. Bangunlah dengan waktu yang cukup buat sarapan. Makan apa saja yang ada. Ingat, otak kamu itu bensin utamanya adalah glukosa. Nggak ada makanan masuk, nggak bakal ada fokus. Jangan bikin ribet diri sendiri. Setelah sarapan, lakukan metode brain warm up atau pemanasan otak. Waktunya singkat saja, maksimal 15 menit. Ingat ya, di tahap ini kamu udah nggak boleh lagi belajar materi baru. Kamu cuma lagi memanaskan memori otak kamu, persis kayak atlet yang melakukan peregangan sebelum lari maraton. Baca sekilas materi-materi penting yang sudah kamu tandai lewat metode SKS semalam, lalu tutup total catatan kamu. Sekarang, kamu sudah benar-benar siap. Penutup dan pesan moral. Masuklah ke ruang ujian dengan mentalitas ini. Kamu sudah lakukan apa yang kebanyakan orang lain nggak lakukan. Kamu fokus pada prioritas. Kamu belajar secara aktif, kamu tidur cukup, dan otak kamu sudah dipanaskan. Kamu sudah memberikan otak kamu kesempatan terbaik buat bertanding. Tapi, ada satu pelajaran berharga buat masa depan kamu. Strategi SKS dalam satu malam ini memang ampuh, tapi cuma bisa dipakai sebagai rencana darurat, bukan gaya hidup. Orang-orang yang beneran sukses menaklukkan ujian bukan mereka yang jago sistem kebut semalam, tapi mereka yang nggak pernah butuh sistem itu. Mereka menyicil belajarnya tiap hari, sedikit demi sedikit. Jadinya pas malam ujian, rasanya kayak cuman pemanasan santai, bukan simulasi kiamat. Kalau malam ini memberikan kamu pelajaran, jadikan ini sebagai motivasinya. Belajarlah lebih cerdas tiap hari.
Dan kamu nggak bakal perlu panik kayak gini lagi. Kalau tips ini membantu kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Karena semua video di channel ini dibikin khusus buat menghemat waktu kamu, mengurangi stres kamu, dan pastinya bikin kamu dapat hasil yang nyata.